Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Perkenalkan, nama saya Hiltania Aulia Putri dengan NPM 2311011075 selaku moderator untuk kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai Sistem Ketenaga Kerjaan Nasional dan Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama yaitu ada perkenalan materi, kemudian kita akan membahas jenis dan juga jumlah sistem nasional. Yang ketiga kita akan membahas sistem bisnis nasional dan juga manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Kemudian kita juga akan membahas manajemen kepemilikan dan juga dampak negara asalnya. Kemudian kita akan membahas tadi kasus dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, kita masuk ke introduction atau perkenalan dari Sistem Ketenagakerjaan Nasional dan Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Yang pertama itu mengenai Sistem Ketenagakerjaan Nasional. Apa sih Sistem Ketenagakerjaan Nasional itu? Nah, sistem ini adalah suatu kerangka yang mengatur hubungan antara pekerjanya, kemudian pengusaha, dan juga pemerintah dalam konteks ketenagakerjaan di suatu negara. Secara tidak langsung, antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah itu memiliki hubungan atau keterikatan dalam konteks ketenagakerjaan dalam suatu sistem ketenagakerjaan bersifat nasional. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia internasional adalah praktik manajemen sumber daya manusia atau SDM di perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Nah, MSDM internasional sendiri itu melibatkan pengelolaan karyawan yang berasal dari berbagai budaya, bahasa, dan latar belakang. Atau biasanya yang memiliki MSDM internasional ini adalah perusahaan multinasional yang menerima karyawan dari berbagai negara. Nah, di situ tugas manajemen sumber daya manusia internasional itu yang akan mengelola agar produktivitas di perusahaan tersebut itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu jenis dan jumlah sistem nasional. Sistem nasional adalah seperangkat unsur yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama suatu bangsa. Sistem nasional itu sendiri merujuk pada cara negara mengatur hubungan antara perusahaan, pekerja, pemerintah, dan institusi ekonomi lainnya dalam sistem ketenagakerjaan dan juga bisnis. Para ahli ekonomi dan manajemen membagi sistem nasional itu sendiri ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan karakteristik regulasi tenaga kerja, hubungan industrial, serta peran negara dan pasar dalam ekonomi. Jumlah sistem nasional di dunia saat ini adalah sekitar 195 sesuai dengan jumlah negara berdaulat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi PBB mengakui bahwa ada 195 jumlah sistem nasional. Akan tetapi tidak ada jumlah yang pasti mengenai sistem nasional tersebut. Karena setiap negara memiliki kombinasi yang unik dari faktor sejarah, politik, dan ekonomi yang membentuk sistem bisnis mereka sendiri. Maka dari itu, setiap negara memiliki sistem nasionalnya masing-masing yang unik dan berbeda dengan negara lain. Selanjutnya yaitu ada jenis kapitalisme. Di antaranya yaitu yang pertama ada ekonomi pasar liberal atau LME, Liberal Market Economy. Lalu yang kedua ada ekonomi pasar terkoordinasi atau CME, yaitu Coordinated Market Economics. LME adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu dan pasar. Dalam LME, peran pemerintah sangat terbatas dalam ekonomi dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. LME ini sistem ekonomi di mana perusahaan dan pekerja itu beroperasi dengan aturan pasar yang bebas. Artinya, perusahaan bisa dengan mudah merekrut atau memberhentikan karyawan, dan gaji biasanya ditentukan oleh persaingan di pasar kerja. Serikat pekerja tidak terlalu berpengaruh, dan bisnis yang menerapkan sistem LME ini biasanya berkembang melalui persaingan serta inovasi yang cepat. Selanjutnya, CME adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah itu lebih besar dalam ekonomi. Dalam CME, pemerintah dapat memiliki atau mengendalikan beberapa industri yang strategis dan regulasi yang lebih ketat terhadap pasar. CME ini sistem ekonomi yang dimana perusahaan, pekerja, dan pemerintah itu bekerja sama dalam mengatur bisnis dan ketenaga kerjaan.
Hubungan kerjanya itu lebih stabil, pemecatan karyawan lebih sulit, dan serikat pekerja itu memiliki peran yang besar dalam menentukan gaji serta kondisi kerja. Bisnis yang menerapkan sistem CME ini biasanya berkembang dengan inovasi yang dilakukan secara bertahap dan kerjasama antar perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah perbedaan antara jenis kapitalisme ekonomi pasar liberal atau LME dengan ekonomi pasar terkoordinasi atau CME. Jika ekonomi pasar liberal atau LME biasanya terdapat pada negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara maju berbahasa Inggris lainnya. Kalau ekonomi pasar terkoordinasi, yaitu ada Jerman, Jepang, ekonomi Skandinavia, Belanda, Austria, dan Swiss. Ekonomi pasar liberal atau LME itu menggunakan sistem keuangan melalui pasar saham besar berbasis ekuitas, mudah bagi investor untuk mengganti aset. Sedangkan jika ekonomi pasar terkoordinasi atau CME itu menggunakan kredit, yaitu peran penting bagi bank. Ekonomi pasar liberal itu memiliki hubungan antar perusahaan yang kompetitif dan berbasis kontrak. Sedangkan ekonomi pasar terkoordinasi itu berkolaboratif, baik dalam hal menciptakan infrastruktur kelembagaan, negosiasi upah, pelatihan, dan lainnya. Di bidang pelatihan dan pendidikan kejuruan, ekonomi pasar liberal atau LME yaitu pendidikan umum disediakan oleh negara. Sistem pelatihan kejuruan tidak stabil. Sedangkan ekonomi pasar terkoordinasi atau CME yaitu perusahaan menyatukan sumber daya ke dalam sistem pelatihan kejuruan yang sangat maju. Di dalam ekonomi pasar liberal, penentuan upah didasarkan pada tingkat tempat kerja atau perusahaan. Sedangkan ekonomi pasar terkoordinasi itu lebih ke tersentralisasi, yaitu tingkat sektoral atau nasional. Perbedaan selanjutnya yaitu ada di hubungan kerja. Kalau ekonomi pasar liberal itu biasanya hubungan kepercayaannya itu rendah karena prinsipnya itu mempekerjakan dan memecat, yang menyebabkan hubungan antara pengusaha dan karyawan itu hubungannya renggang. Sedangkan kalau ekonomi pasar terkoordinasi, hubungan mereka itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi bagi pekerja inti dalam waktu jangka panjang. Ketergantungan pada fleksibilitas fungsional. Bidang selanjutnya yaitu terdapat pada area kekuatan kompetitifnya. Kalau ekonomi pasar liberal atau LME itu memiliki sektor yang melibatkan inovasi radikal seperti sains. Selanjutnya, sedangkan kalau ekonomi pasar terkoordinasi atau CME yaitu sektor yang melibatkan inovasi tambahan atau rekayasa. Jadi kapitalisme Mediterania adalah salah satu varian kapitalisme yang diidentifikasi oleh Hall and Soske dalam karya mereka yaitu Varieties of Capitalism pada 2001. Kapitalisme Mediterania adalah sistem ekonomi campuran yang menggabungkan peran negara yang besar, pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, serta peran penting keluarga dalam kesejahteraan sosial. Meskipun sistem ini juga memberikan perlindungan bagi beberapa kelompok pekerja, ia juga menciptakan ketidakpastian bagi kelompok lain dan seringkali mengalami masalah dalam efisiensi serta daya saing ekonomi global. Kapitalisme Mediterania ini mencakup negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Yunani, Italia, dan juga Turki. Selain itu, sistem ini juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari ekonomi pasar lainnya. Yang pertama yaitu sistem keuangan. Secara tradisional berbasis kredit dengan peran penting negara, namun ada tren yang meningkatnya ketergantungan pada investor ekuitas asing bagi perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua yaitu hubungan antar perusahaan. Jadi sektor-sektor dikoordinasikan di sekitar juara nasional yang besar dengan keterlibatan negara yang tinggi dalam penciptaan strategi sektoral. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pendidikan kejuruan. Dalam sistem ini lebih menekankan pada pendidikan intelektual daripada pendidikan kejuruan. Kualifikasi akademis sangat penting untuk pengembangan karir. Yang keempat, penentuan upah. Jadi secara historis, sektoral pada prinsipnya, tingkat gaji real sering ditentukan di tingkat tempat kerja atau perusahaan, seringkali secara informal. Selanjutnya yaitu hubungan kerja. Tingkat keamanan kerja yang tinggi bagi pekerja inti, tetapi hubungan kepercayaannya rendah. Sebagian itu karena ketergantungan pada yang namanya Taylorisme. Hubungan kerja seringkali bersifat hierarkis dan didominasi oleh manajemen produksi Tayloris. Tentang variasi kapitalisme Mediterania, yaitu pada peran negara.
Negara berperan aktif dalam memastikan pembangunan ekonomi dan mengatur hubungan kerja. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kendali yang lebih besar dalam perekonomian dibandingkan kapitalisme murni yang lebih mengandalkan mekanisme pasar. Selanjutnya, ada area kekuatan kompetitif, yaitu fokus utama sektor ekonomi dalam model ini adalah produksi yang sangat rasional. Jadi, sektor industri dan ekonomi dirancang untuk menghasilkan output yang optimal dengan efisiensi yang tinggi. Secara keseluruhan, model kapitalisme Mediterania menyeimbangkan intervensi negara dengan efisiensi produk untuk menjaga daya saing ekonomi. Next, ada sistem bisnis nasional dan manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Jadi slide ini membahas bagaimana perusahaan multinasional harus menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan sistem bisnis nasional yang berlaku di setiap negara. Yang pertama, ada adaptasi terhadap sistem bisnis nasional. Yang kedua, setiap negara memiliki regulasi ekonomi, budaya kerja, kebijakan ketenaga kerjaan, dan struktur tenaga kerja yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan multinasional harus menyesuaikan diri dengan aturan dan kondisi lokal agar bisa beroperasi secara efektif. Yang keempat, dampaknya terhadap sumber daya manusia. Yang kelima, sistem bisnis nasional mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia. Yang terakhir, aspek seperti perekrutan, kompensasi, hubungan kerja, dan budaya harus disesuaikan dengan kebijakan lokal agar operasional perusahaan berjalan lancar. Secara umum, hal ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi bagi perusahaan multinasional dalam menghadapi perbedaan sistem bisnis di berbagai negara. Baik, yang selanjutnya kita bahas adalah negosiasi kebijakan, kolaborasi, dan kontestasi di MNC. Yang pertama ada kolaborasi dalam negosiasi kebijakan. Kolaborasi terjadi ketika MNC dan pemangku kepentingan lokal bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang saling menguntungkan. Beberapa bentuk kolaborasi meliputi, yang pertama ada kemitraan dengan pemerintah, kedua ada hubungan dengan serikat pekerja, ketiga ada keterlibatan dengan komunitas lokal, keempat ada dialog dengan pemasok dan mitra bisnis. Yang selanjutnya adalah kontestasi dalam negosiasi kebijakan. Meskipun kolaborasi sering terjadi, MNC juga menghadapi kontestasi dalam negosiasi kebijakan, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang pertama yaitu ketegangan dengan pemerintah, yang kedua konflik dengan serikat pekerja, ketiga persaingan dengan perusahaan lokal, dan yang terakhir yaitu resistensi dari komunitas. Baik, yang selanjutnya ada representasi sederhana tentang bagaimana sistem bisnis nasional membentuk SDM MNC. Nah, pada diagram ini menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai faktor. Seperti yang pertama ada sistem bisnis dan ketenaga kerjaan negara asal. Ini mencakup regulasi tenaga kerja, kebijakan ekonomi, dan budaya manajerial yang berkembang di negara tempat MNC berasal. Yang kedua itu ada ide dan strategi manajemen kantor pusat. Ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh kantor pusat MNC yang seringkali berusaha menstandarisasi atau menyesuaikan strategi dengan berbagai kondisi pasar di negara lain. Yang ketiga adalah kebijakan global MNC. Ini berfungsi sebagai framework utama yang mengerahkan bagaimana sistem bisnis nasional, baik di negara asal maupun negara tuan rumah, berinteraksi dan membentuk praktik SDM dalam perusahaan multinasional. Yang keempat adalah kebijakan MNC pada anak perusahaan. Ini adalah interaksi antara kebijakan global MNC dan adaptasi lokal di anak perusahaan yang bisa berupa adopsi langsung, hibridasi, atau bahkan inovasi kebijakan SDM di tingkat lokal. Yang kelima, ada ide dan strategi pekerja serta manajer di pasar tenaga kerja tambahan. Peran individu dalam proses adaptasi ini termasuk bagaimana pekerja dan manajer di berbagai tingkat organisasi menanggapi
serta menyesuaikan diri dengan kebijakan dan budaya perusahaan. Yang keenam ada sistem bisnis dan ketenagakerjaan negara tuan rumah. Ini adalah faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, norma bisnis lokal, dan dinamika sosial ekonomi di negara tempat anak perusahaan beroperasi. Selanjutnya, MNC sebagai sistem ketenagakerjaan internasional. Nah, perusahaan multinasional itu kan beroperasi di berbagai negara, dan ini itu memainkan peran penting dalam sistem ketenagakerjaan global. Nah, mereka itu tidak hanya menambah lapangan pekerjaan di berbagai negara, tapi juga mempengaruhi standar ketenagakerjaan, kebijakan sumber daya manusia atau SDM, dan praktik bisnis di tingkat internasional. Slide selanjutnya, manajemen, kepemilikan, dan dampak negara asal. Nah, setiap kapitalisme di berbagai negara itu kan berbeda. Nah, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda yang mempengaruhi cara perusahaan multinasional dikelola, termasuk pengambilan keputusan dan orientasi keuntungan. Contohnya itu kayak Amerika Serikat. Amerika Serikat itu fokus pada keuntungan jangka pendek, sedangkan Jerman lebih pada stabilitas jangka panjang. Nah, hal ini membuat strategi bisnis dan keputusan MNC itu bisa berbeda di tiap negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, perbandingan ekonomi pasar liberal dan ekonomi terkoordinasi. Ekonomi pasar liberal negara yang menganut adalah Amerika Serikat dan juga Inggris. Ciri-ciri ekonomi pasar liberal ada 3. Yang pertama, keputusan cepat dan fokus pada keuntungan jangka panjang. Perusahaan cenderung lebih memprioritaskan keuntungan jangka panjang. Yang kedua, investor memiliki kendala lebih besar dalam mengelola perusahaan. Dalam hal ini, investor memiliki dominan yang lebih besar dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan perusahaan. Yang ketiga, saham mudah dibeli dan dijual sehingga pengambilan keputusan lebih fleksibel. Dalam pasar liberal, saham dapat dijual dan dibeli kapan saja, sehingga pengambilan keputusan lebih fleksibel karena perusahaan dapat dengan mudah mencari dana tambahan dan menarik investor. Contoh ekonomi pasar liberal, salah satunya adalah di Amerika Serikat, yaitu perusahaan teknologi seperti Amazon. Mereka mengambil keputusan dengan cepat untuk menangkap tren pasar guna mencari keuntungan yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah ekonomi terkoordinasi. Negara yang menganut ekonomi terkoordinasi adalah Jerman dan juga Jepang. Ekonomi terkoordinasi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, keputusan dilakukan secara kolektif dan berdasarkan konteks. Jadi keputusannya diambil secara musyawarah dan melibatkan pihak lain seperti manajemen, karyawan, dan juga bank. Yang kedua, bank sering terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Jika di pasar liberal tadi yang menjadi dominan itu investor, kalau di pasar ekonomi terkoordinasi yang menjadi dominan bank. Karena saat perusahaan mengalami kesulitan, bank lebih mau memberikan dana daripada bank harus menjual sahamnya. Yang ketiga, stabilitas jangka panjang lebih diutamakan daripada keuntungan cepat. Fokusnya bukan untuk mencari keuntungan yang cepat, tetapi lebih fokus untuk stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Contohnya, untuk ekonomi pasar terkoordinasi adalah di Jerman, seperti perusahaan mobil. Contohnya, Volkswagen sering bekerja sama dengan bank dan pemerintah untuk memastikan keinginan bisnis mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya, dampak negara asal. Di sini ada 3 dampak negara asal. Yang pertama, globalisasi memaksa perusahaan menyesuaikan strategi di berbagai pasar. Misalnya, jika perusahaan Jepang ingin memasuki pasar Amerika Serikat, maka perusahaan Jepang harus lebih fleksibel dan cepat saat memasuki pasar Amerika yang sangat kompetitif, karena mereka mempunyai 2 pasar yang berbeda. Kalau Jepang itu kan menganutnya pasar ekonomi terkoordinasi, sedangkan Amerika Serikat menganut pasar liberal. Yang kedua,
Perusahaan dari ekonomi terkoordinasi melawan tantangan di pasar liberal yang dinamis. Perusahaan dari bidang ekonomi terkoordinasi seperti Jepang menghadapi tantangan besar karena perusahaan di bidang ekonomi liberal biasanya lebih cepat mengambil keputusan, karena di ekonomi liberal mengambil keputusannya tidak berdasarkan musyawarah dan tidak melibatkan pihak-pihak tertentu, jadi lebih cepat daripada ekonomi terkoordinasi. Yang ketiga, kekuatan ekonomi baru. Ekonomi baru yang muncul seperti Tiongkok dan India memberikan tantangan dan peluang baru bagi perusahaan dari berbagai negara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagian studi kasus adaptasi yang dilakukan oleh McDonald's terhadap sistem ketenagakerjaannya di Jerman. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagian latar belakangnya terlebih dahulu. Yang dimana McDonald's merupakan perusahaan makanan cepat saji yang telah beroperasi lebih di 100 negara di dunia dengan cabang utamanya yaitu di Amerika Serikat. McDonald's sendiri telah beroperasi di bawah sistem ekonomi pasar liberal atau LMA yang kebetulan telah terjadi peningkatan tenaga kerjanya dan juga pengambilan keputusan dikarenakan saat McDonald's memperluas operasinya ke Jerman dengan sistem ekonomi pasar terkoordinasi atau CMA yang dimana dikarenakan hal tersebut perusahaan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan manajemen sumber daya manusianya. Jadi tantangan apa aja sih yang dihadapi? Jadi yang pertama yaitu keamanan kerja dan juga regulasi ketenaga kerjaannya. Di Jerman memiliki regulasi ketenaga kerjaan yang ketat dengan perlindungan tinggi bagi karyawannya. Ini berbeda dengan hire and fire yang terjadi di McDonald's cabang USA. Lalu yang kedua, pengaruh dari serikat pekerjanya. Di Jerman, serikat pekerja memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam hal upah dan juga kondisi kerjanya. Lalu yang ketiga, kebijakan pelatihan dan juga keterampilan. Jerman menuntut standar pelatihan kejuruan yang tinggi untuk karyawannya, berbeda dengan pendekatan pelatihan minimal yang biasa digunakan oleh McD cabang Amerika Serikat. Lalu di slide selanjutnya membahas tentang langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan serikat pekerja. McDonald's mulai bekerja sama dengan para serikat pekerjanya untuk memastikan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait jam kerja, kondisi kerja dan juga perjanjian upah. Lalu yang kedua, meningkatkan program pelatihan. Perusahaan McDonald's memperkenalkan program pelatihan kejuruan yang tinggi yang lebih komprehensif di restoran Jerman. Itu standar pelatihan nasional yang ada. Lalu yang ketiga, keamanan kerja yang lebih tinggi. McDonald's memberikan jaminan kerja yang lebih baik untuk karyawan tetap yang ada di Jerman, memenuhi peraturan negaranya dan membangun hubungan kerja yang lebih stabil. Lalu hasil implementasi dari langkah-langkah tersebut? Yang pertama yaitu loyalitas dan juga produktivitas yang lebih tinggi, keamanan kerja dan pelatihan yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas dan juga produktivitas karyawannya di Jerman. Lalu yang kedua, reputasi yang positif. Kerjasama dengan serikat pekerja memberikan dampak yaitu dapat memperkuat reputasi di McDonald's yang ada di pasar global sehingga mengurangi potensi konflik ketenaga kerjaannya. Lalu yang ketiga, penyesuaian yang sustainable. McDonald's terus menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal sembari tetap mempertahankan standar global mereka.
Nah, secara garis besar, kesimpulan dari materi ini yaitu pentingnya penyesuaian kebijakan manajemen sumber daya manusia perusahaan terhadap sistem ketenagakerjaan dan juga lingkungan bisnis internasionalnya. Di setiap negara memiliki sistem ekonomi dan ketenagakerjaan yang unik, seperti adanya ekonomi pasar liberal, ekonomi pasar terkoordinasi, dan juga kapitalisme Mediterania yang mempengaruhi regulasi ketenagakerjaan, peran pemerintah, serta hubungan kerjanya. Nah, pada perusahaan multinasional harus mampu menyesuaikan strategi mereka untuk dapat bisa menghadapi perbedaan ini. Dari studi kasus McDonald's sendiri yang terdapat di Jerman menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap regulasi lokal, kerjasama dengan serikat pekerja, dan juga peningkatan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas serta reputasi perusahaan. Jadi, penerapan dan adaptasi kebijakan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam lingkungan bisnis global yang beragam. Oke, baiklah, itu dia materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem ketenagakerjaan nasional dan juga manajemen sumber daya manusia internasional. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.